Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, ketemu lagi dengan saya Istiqomah dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video ini kita akan membahas tentang mengenai ekstremisme berkekerasan. Sebelum kita membahasnya, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik ayah bunda, sebelum kita membahas sesi khusus hari ini, kita akan mengulang pesan-pesan khusus mengenai kesehatan mental yang sudah kita bahas dalam 5 pertemuan sebelum ini. Kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana kita dapat berpikir positif tentang diri sendiri, memiliki interaksi sosial yang baik, dan merasakan bahagia. Ada 4 elemen kesehatan mental, yaitu bagaimana kita mengontrol perasaan negatif, menghargai diri sendiri, membuat keputusan, dan mendukung keluarga atau masyarakat. Keempat elemen itu dikendalikan oleh pikiran kita yang memutuskan apakah kita mau mengontrol perasaan negatif atau memilih perasaan negatif mengontrol kita, memilih menghargai diri sendiri atau menilai buruk diri sendiri, memilih untuk menerima hasil dari keputusan yang sudah dibuat atau menyesali dan menyalahkan diri sendiri, dan yang terakhir, memilih untuk meminta dukungan keluarga atau mau melakukan semuanya sendiri. Saat kita sudah mempraktekkan 4 elemen kesehatan mental, perasaan jadi lebih tenang, tidak mudah marah atau tertekan. Dan ada juga yang mulai mencari kelebihan diri daripada berfokus pada kekurangan. Baiklah ya bunda, hari ini merupakan hari yang istimewa karena hari ini kita akan membahas suatu sesi khusus, yaitu tentang ekstremisme berkekerasan. Ekstremisme berkekerasan itu adalah tindakan kekerasan kepada orang lain yang berlebihan, membunuh orang lain dengan bom, dan tidak menghargai agama atau etnis orang lain, merasa paling benar, dan orang yang selalu ingin menyakiti orang lain. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekstremisme berkekerasan, kita akan hubungkan dengan program pengasuhan positif terkait erat dengan keluarga. Ketika orang-orang yang melakukan itu pasti dibesarkan oleh suatu keluarga, sehingga perlu juga program pengasuhan ada materi ini, sehingga kita bisa menghindari agar tidak terjadi pada keluarga kita. Keluarga adalah benteng utama bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Ekstremisme berkekerasan merupakan aksi kekerasan yang memberikan efek kepada orang lain, yaitu menciptakan ketakutan. Pada kegiatan inti, kita akan membahas berbagai aspek apa saja yang terkait dengan ekstremisme berkekerasan dan bagaimana pencegahan ekstremisme berkekerasan yang dimulai dari keluarga. Ada 3 aspek yang melekat dengan ekstremisme berkekerasan, yaitu fanatisme, intoleransi, dan radikalisme. Fanatisme merupakan sebuah perasaan antusias yang dituangkan dalam tindakan berlebihan tanpa kenal batas
sehingga dapat berlanjut menjadi tindakan kekerasan. Misalnya, pernah melihat atau mendengar supporter klub bola yang melakukan kekerasan? Seperti merusak stadion atau melempari bus milik klub lawan dengan batu. Hal tersebut adalah contoh ekspresi fanatisme. Fanatisme berlebihan adalah ekspresi yang muncul dari kondisi psikologi seseorang terhadap identitas tertentu seperti etnis, agama, hingga kelompok olahraga. Intoleransi merupakan penolakan seseorang terhadap kelompok lain. Misalnya, seperti pada kasus penolakan kelompok mayoritas terhadap keberadaan rumah ibadah golongan minoritas di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penghalangan akses terhadap hak-hak sosial, politik, dan ekonomi, apalagi jika ada relasi kuasa yang timpang. Intoleransi dapat berwujud pada tindak kekerasan seperti pembakaran rumah ibadah kelompok berbeda atau pada tindakan non-kekerasan seperti penyebaran ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Radikalisme merupakan proses individu yang mengadopsi pemahaman politik, sosial, agama, ide, atau aspirasi secara ekstrim guna mencapai tujuan yang sejalan dengan idenya tersebut. Ia tidak segan untuk melakukan kekerasan. Proses ini melibatkan emosi dan mental untuk memotivasi seseorang berperilaku kejam dan kasar. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri ataupun bergabung untuk menjadi ekstremisme berkekerasan jika sudah menimbulkan ketakutan dan kerusakan. Setelah memahami mengenai aspek-aspek ekstremisme berkekerasan, kita akan membahas lebih dalam mengenai proses radikalisme. Mengapa kita berfokus pada radikalisme? Karena radikalisme adalah aspek yang paling berat dibanding dua aspek yang lain, atau menjadi bagian dari radikalisme. Singkatnya, seseorang yang fanatik atau intoleran belum tentu radikal, tapi orang yang radikal pasti fanatik dan intoleran. Proses radikalisme terbagi atas 4 tahap, yaitu 1. Latar belakang individu atau kondisi, situasi yang menjadikan seseorang menjadi rentan terhadap radikalisme. 2. Titik jenuh, yaitu aspek atau kondisi mental emosional seseorang sehingga rentan terhadap radikalisme. 3. Proses terpapar, aspek atau situasi yang memungkinkan individu terpapar paham radikalisme. Dan yang keempat, normalisasi kekerasan, yaitu kondisi di mana individu percaya bahwa melakukan kekerasan adalah tindakan yang benar. Proses radikalisme tidak selalu berurutan, tetapi proses yang umum terjadi adalah proses bagaimana seseorang menjadi radikal. Jadi, di mana peran keluarga mengacu pada keempat proses tadi, bagaimana keluarga berperan dalam pembentukan kepribadian anak, termasuk mental dan emosionalnya. Pengasuhan yang baik juga bisa menghindarkan anak untuk terpapar radikalisme. Dan perlu kita pahami bahwa kekerasan adalah hal yang normal, bisa dilawan oleh keluarga melalui pembentukan karakter anak, melalui nilai-nilai dan prinsip
dari sisi agama, sosial, dan juga budaya. Di dalam agama apapun, di kelompok sosial manapun, dan di dalam budaya apapun memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama, yaitu untuk berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Bahkan, menurut almarhum Gus Dur, seseorang tokoh pluralisme mengatakan, agama melarang adanya perpecahan, bukan melarang adanya perbedaan. Dalam falsafah negara kita, jelas menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya sepakat sekali bahwa keluarga berperan penting dalam pencegahan radikalisme, bahwa kelompok perlindungan anak desa atau kelurahan di masing-masing desa atau kelurahan juga seharusnya bisa berperan dalam pencegahan dan untuk menguatkan sistem pelaporan dan rujukan jika masyarakat menemukan situasi ataupun orang-orang yang terpapar radikalisme. Prinsip penanganan ekstremisme berkekerasan adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu, apa yang akan ayah bunda lakukan jika melihat ada orang atau anak yang sudah terpapar radikalisme yang mengarah pada ekstremisme berkekerasan, mengarah ke aksi terorisme? Ya, tentunya kita bisa melaporkan ke aparat hukum dan biarkan mereka yang bertindak. Kita sebagai masyarakat sipil juga memiliki peran dalam penanganan ekstremisme berkekerasan, salah satunya melalui pencegahan ekstremisme berkekerasan atau Prevention of Violent Extremism atau PVA. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ekstremisme berkekerasan, yaitu 1. Mengembangkan ruang aman berdialog. Contohnya, setiap hari orang tua mengajak anak berkomunikasi. Anak bisa curhat kepada orang tua dan orang tua bisa menjadi teman. 2. Menerapkan kearifan lokal terkait toleransi perdamaian. Contohnya, kehidupan di desa atau kelurahan ayah bunda ada pepatah lama mengatakan, mangan orang mangan asal kumpul, itu bahagia. Di masa pandemi ada tradisi Jogotonggo sebagai wujud rasa peduli dan empati kepada keluarga yang terpapar COVID dengan memberikan bantuan makanan maupun dukungan moral untuk saling meneguhkan. 3. Mengajak anak berkegiatan bersama dengan anak-anak yang memiliki latar belakang yang berbeda, suku, ras, agama, dan adat. Contohnya, kita semua bisa hidup rukun dan damai dengan saudara manapun, tetangga yang beragama lain. Toleransi menghormati waktu orang untuk beribadah, saling menghormati perayaan hari besar. Jika kita dapat menerapkan beberapa hal di atas, maka hal itu dapat mendorong menguatnya toleransi, kepercayaan, dan inklusivitas. Ketika toleransi tercipta, sikap inklusif mulai berkembang dan meningkatkan rasa saling percaya di antara masyarakat, maka pencegahan ekstremisme berkekerasan dapat terjadi. Baik ayah bunda, video pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum menutup video pembelajaran hari ini,
saya ingin merangkum proses yang kita lalui hari ini. Kita telah mengetahui bahwa tiap individu rentan terhadap ekstremisme berkekerasan, termasuk anak-anak. Kita sebagai orang tua atau pendamping anak memiliki peranan yang penting untuk mendeteksi dan mencegah anak terpapar radikalisme. Kita sebagai orang tua atau pendamping harus mampu membangun suasana yang nyaman dan aman untuk anak-anak berbagi ide, permasalahan, dan perasaan mereka. Dan jangan lupakan semua yang telah kita pelajari tentang pengasuhan Gen Z. Mengingatkan kembali bahwa Gen Z memiliki karakteristik umum untuk menghargai berbagai perbedaan. Mereka sangat menyadari bahwa dunia ini tanpa batas dan memiliki beragam perbedaan. Kekuatan inilah yang harus kita pupuk dan perkuat untuk menghindarkan mereka dari paham-paham ekstremisme berkekerasan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk ayah bunda, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan ekstremisme berkekerasan? Kedua, berikan contohnya. Ketiga, ceritakan apa yang bisa ayah bunda lakukan untuk menumbuhkan toleransi dalam keluarga. Jawabannya silahkan ditulis di kertas dan difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp pengasuhan di kelompok masing-masing. Nah, ayah bunda, tidak terasa kita sudah menyelesaikan 14 sesi tema pengasuhan 4.0 melalui video pembelajaran online yang kita pelajari bersama. Pasti banyak hal yang telah ayah bunda dapatkan dari materi pembelajaran pengasuhan 4.0, bahwa untuk membentuk remaja yang percaya diri dalam berpikir, menghargai hidup, dan berdaya untuk masa depan amat sangat dipengaruhi oleh apa yang anak peroleh dari orang tua dan lingkungan di sekitar anak. Semoga apa yang sudah kita pelajari sangat bermanfaat bagi keluarga dan anak, serta untuk nusa dan bangsa. Baik ayah bunda, semoga video pembelajaran hari ini dan selanjutnya bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Pesan saya hari ini, ayah bunda tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Sampai jumpa lagi pada kelas pembelajaran pengasuhan dengan tema yang baru dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.